Selamat sahabat, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang satu apapun. Dan kita bersyukur oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan, kita sudah tiba pada Sabat yang baru. Dan karena berkat Tuhanlah kita masih boleh diberikan kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan baik. Dan biarlah kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan ini untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Allah kekal, Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami siap mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat mengerti dan dapat mempraktekkan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Beri kami kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dalam Tuhan, masih ingat pekabaran yang saya sampaikan sahabat yang lalu? Apakah yang menggerakkan kehidupan saudara? Sekarang masih berkaitan dengan pembahasan yang lalu. Saya rindu agar kita pun boleh kembali merenungkan. Sahabat yang lalu saya membahas bagaimana setiap orang digerakkan oleh sebuah hal dalam kehidupannya. Dan ada 5 hal yang menggerakkan seseorang di dalam kehidupannya. Yang pertama, seseorang bisa digerakkan oleh rasa bersalah. Yang kedua, seseorang bisa digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Yang ketiga, seseorang bisa digerakkan oleh rasa takut. Yang keempat, seseorang bisa digerakkan oleh materialisme. Dan yang terakhir, seseorang bisa digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Saudaraku yang kasih, sahabat ini, kita akan belajar satu motivasi lagi yang menggerakkan seseorang. Apa yang membuat sehingga yang terakhir, faktor yang terakhir ini sangat penting. Karena saat saudara dan saya memahami apa yang terpenting yang saya akan sampaikan pada sahabat ini, maka kehidupan kita akan lebih berarti. Apa itu? Kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Saudaraku, kekuatan yang bisa menggerakkan kehidupan kita berupa tujuan hidup. Orang yang tidak punya tujuan hidup sama saja dengan tidak memiliki sesuatu yang akan dicapai. Nah, kalau kita tidak ada sesuatu yang akan dicapai, maka kehidupan itu garing. Kehidupan itu hampa. Mau apa hidup ini kalau tidak ada tujuan? Ya. Salah seorang di antara begitu banyak mahasiswa pernah ditanya, "Dek, nanti kalau kamu tamat dari kampus, dari universitas ini mau jadi apa?" "Ya, saya mau kerja, Pak. Saya mau cari pekerjaan yang bergaji besar." "Oh, yo, terus setelah itu?" "Ya, kalau saya sudah dapat pekerjaan yang gajinya besar, saya bisa cari pendamping hidup yang cantik, Pak. Pasti saya bisa dapat." "Oh, bagus, bagus," katanya. "Nah, setelah itu, ya saya akan berumah tangga, saya punya anak. Setelah itu, ya saya pasti tua, Pak." Nah, setelah tua, apa yang terjadi? Mati. Terus apa? Dia terdiam. Setiap orang yang tidak memiliki tujuan hidup, sesuatu yang dia harus capai di akhir kehidupannya, sama saja dengan seseorang yang hidupnya hampa. Nah, pagi ini, sahabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, saya rindu kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Judul pekabaran firman Tuhan ini adalah, apa yang kamu cari? Satu kali, Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dan dia bertemu dengan murid-murid Yohanes Pembaptis. Sebelumnya, Yohanes Pembaptis telah memberitahukan kepada para muridnya siapakah Yesus, Mesias yang akan datang. Tidak berapa lama setelah mereka berbincang, kedua murid Yohanes Pembaptis ini datang mengikuti Yesus. Pada akhirnya, Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Puji Tuhan, mereka telah mendengar siapa Yesus dari Yohanes.
Dan mereka katakan, kami ingin tahu di manakah tempat tinggalmu ya Rabbi. Pada akhirnya Yesus bukan hanya menunjukkan di mana dia tinggal, tetapi dia juga berbincang sepanjang hari dengan mereka. Dalam hidup ini, perlu kita tanyakan dalam diri kita, apa yang kita cari? Saat saudara dan saya mengetahui, memahami apa yang kita cari dalam hidup, itu artinya saudara dan saya punya tujuan hidup. Seorang yang tidak punya tujuan hidup, seperti yang saya katakan tadi, dia adalah seorang manusia yang hampa, yang tidak berarti. Nah apa? 5 manfaat besar dengan mengetahui tujuan dari kehidupan ini. Yang pertama, mengenali tujuan saudara dapat memberi makna bagi kehidupan Anda. Orang yang memiliki tujuan hidup, dia bisa memiliki makna hidup. Seorang mahasiswa yang merasa gagal di usia 20-an, dia sampaikan demikian. Saya merasa gagal karena saya berjuang untuk menjadi sesuatu. Dan saya bahkan tidak mengetahui apa sesuatu itu. Satu-satunya cara bertindak yang saya ketahui adalah bertahan. Satu hari, jika saya menemukan tujuan saya, maka saya akan merasa mulai hidup. Jadi saudaraku yang kasih, mereka yang memiliki tujuan dalam hidup, dia tahu apa yang akan dia capai. Itu makanya saya katakan tadi, kehidupan yang memiliki tujuan adalah kehidupan yang memiliki makna. Seorang yang berjalan-jalan, pernah tidak saudara-saudara dan saya berjalan-jalan dengan keluarga? Satu kali saya dan istri katakan kepada anak kami, Saina, ayo dek jalan-jalan. Kemana Pak? Ya pokoknya jalan aja. Bete di rumah karena tidak tahu mau bikin apa. Ayo kita jalan putar-putar saja kota Lumajang. Setelah beberapa lama kami berputar-putar kota Lumajang, tidak turun dari kendaraan. Lalu kita hanya melewati ruko-ruko, toko, alun-alun putar lalu kembali lagi ke rumah. Anak saya katakan, apa ini? Jalan apa ini? Mau bikin apa? Dari tadi cuma naik kendaraan saja lalu pulang. Jalan-jalan yang tidak punya tujuan, tidak punya makna. Saudara dan saya menjalani kehidupan ini dan tidak punya tujuan, sama dengan kita tidak memiliki makna hidup. Tanpa Allah, kehidupan tidak punya tujuan. Tanpa tujuan, kehidupan tidak akan punya makna. Dan tanpa makna, kehidupan tidak punya arti dan harapan. Jadi semua sumbernya dari pengenalan kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya memiliki Allah di dalam hidup saudara, memiliki junjungan yang ilahi yang kita sembah dan muliakan, insya Allah hidup kita punya makna. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak nabi di dalam firman Tuhan katakan, mereka mengekspresikan keputusasaan karena tidak punya tujuan hidup. Yesaya mengeluh demikian di dalam Yesaya 49. Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Bahkan Ayub katakan, hari-hari hidupku meluncur dengan cepatnya, habis tanpa harapan. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkan aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Ini dikatakan oleh orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang tidak tahu jalan hidupnya mau kemana. Orang-orang yang tidak punya arah dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tragedi terbesar dalam kehidupan ini bukanlah kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Jadi kalau saudara dan saya hidup saat ini tanpa memiliki tujuan yang jelas dalam hidup, sama saja sebenarnya kita sudah lebih daripada mati. Harapan sama penting seperti udara dan air bagi kehidupan kita. Kita membutuhkan harapan untuk bertahan hidup. Seorang dokter bernama Bernie Siegel, dia menyampaikan bahwa seorang pasien menderita kanker yang memiliki harapan dalam hidupnya, ditanya, berapa lama lagi Anda mau hidup? Masih mau hidup 100 tahun lagi? Oh ya Pak, saya masih mau hidup 100 tahun lagi.
Orang-orang pasien kanker yang memiliki optimisme seperti inilah yang katanya Dr. Bernie memiliki kesempatan hidup lebih lama. Jika kita berharap kepada Allah, harapan itu akan menolong kita untuk memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Makanya tidak heran Alkitab katakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Jangkar, sauh. Yang kalau dia dilemparkan di lautan, dia mencengkeram di bebatuan. Membuat kapal itu tidak goyah oleh angin dan badai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa bahwa mereka yang memiliki tujuan dalam hidup akan memiliki makna juga dalam kehidupan ini. Allah merancang kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 29 ayat yang 11 katakan, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, Allah kita dapat melakukan jauh lebih besar dari yang kita dapat pikirkan. Itu sebabnya milikilah tujuan dalam hidup saudara, supaya saudara memiliki hidup yang bermakna. Itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaat besar dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan? Yaitu mengenali tujuan Anda memudahkan kehidupan Anda. Apa maksudnya? Orang yang punya tujuan hidup, kehidupannya itu lebih gampang dikelola. Kenapa? Karena dia tahu mana prioritas dan mana yang bukan prioritas. Orang yang punya tujuan hidup, dia memiliki kehidupan yang lebih gampang untuk dijalani. Kenapa? Karena tujuan kita akan menjadi patokan yang kita pakai untuk mengevaluasi mana kegiatan, mana hal-hal yang bisa dikerjakan, dan mana hal-hal yang tidak perlu dikerjakan alias buang waktu saja. Jadi, memiliki tujuan dalam hidup akan dapat memudahkan Anda dalam hidup, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa suatu tujuan yang jelas, maka kita tidak memiliki dasar di mana kita akan melandasi keputusan kita. Kita tidak juga dapat membagi waktu dengan baik, menggunakan sumber daya kita. Kita akan cenderung membuat pilihan-pilihan berdasarkan situasi, tekanan, dan suasana hati yang ada. Jadi orang yang tidak punya tujuan, mendasarkan keputusan-keputusannya dengan mood, dengan hal-hal yang bisa dikatakan hanya eksidental. Lakukan saja sesuai dengan apa yang dilakukan, atau sesuai dengan situasi kondisi. Orang yang demikian, yang tidak kenal tujuan hidupnya, ini akan melakukan banyak hal, saudara. Akhirnya apa? Stres. Karena banyak yang dilakukan. Dia tidak terpola. Pekerjaannya tidak terpola. Akhirnya apa? Semua dikerjakan. Dan pada akhirnya, dia stres sendiri. Jadi karena tidak punya tujuan jelas, dia kerjakan banyak hal, pada akhirnya dia akan stres. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, jemaat kami merevisi susunan pegawai jemaat. Saya tekankan, milikilah rencana kerja. Sampaikan kepada kami, supaya kita bisa kerjakan bersama. Rencana kerja artinya, kita punya patron yang kita akan lakukan. Sesuatu yang kita akan capai. Jadi, setiap pegawai jemaat punya tujuan yang jelas. Saya mau bikin apa? Kalau seandainya saudaraku adalah seorang pemimpin, dan saudaraku tidak dapat memberikan arahan yang jelas kepada anak buah, mau dibawa kemana institusi ini? Itu sebabnya dikatakan tadi, seorang yang menjadi pemimpin, dia harus tahu kemana dia akan bawa anak buahnya. Di dalam gereja, di dalam jemaat, kita harus punya rencana kerja yang jelas. Saat kita tahu tujuan kita, saat kita tahu apa yang akan kita capai, maka kita akan membuat hal-hal yang strategis untuk mencapai tujuan itu. Jadi, seorang yang memiliki tujuan dalam hidup,
dia akan memiliki arah kerja yang jelas. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat. Jika saudara dan saya kita melayani Allah, maka gunakanlah hikmat itu. Di dalam pekerjaan pelayanan pun, mari kita gunakan hikmat yang Tuhan telah karuniakan untuk menjadi berkat bagi semua anggota jemaat, bagi semua yang kita layani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehidupan yang memiliki tujuan akan membawa kepada gaya hidup yang lebih sederhana dan jadwal yang lebih terkendali. Terlebih dikatakan, ketenangan pikiran akan didapatkan. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 katakan, Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera yang sempurna kepada orang-orang yang mengikuti dengan teguh tujuan mereka dan menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Inilah keuntungan mereka yang hidup digerakkan oleh tujuan. Memudahkan hidup, bukan? Jadi, biarlah saudara dan saya juga memiliki tujuan dalam hidup ini. Yang ketiga, apakah keuntungan dengan hidup digerakkan oleh tujuan? Mengenali tujuan Anda membuat kehidupan Anda memiliki fokus. Apa maksudnya? Seorang yang memiliki tujuan dalam hidup, maka dia akan bisa memiliki prioritas yang akan dia kerjakan di dalam kehidupannya. Tujuan itu memusatkan usaha dan energi kita kepada hal-hal yang penting, sehingga membuat kita akan selektif untuk memilih apa yang akan kita lakukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang sekarang ini berputar seperti gasing. Tahu gasing, saudara? Kalau dia diputar, kencang sekali dia putar, tapi tidak kemana-mana. Kadangkala manusia seperti itu. Kelihatan sibuk luar biasa, tapi tidak ada yang dicapai. Sibuk luar biasa, tetapi tidak ada arah. Ini yang disebut dengan bingung tanpa tujuan. Ya. Nah, tanpa tujuan yang jelas, kita ini akan terus mengubah arah. Ke sini tidak cocok, ke sana tidak cocok. Apa ini yang mau dicari? Apa yang mau dicapai? Tidak jelas. Seorang yang tidak memiliki tujuan yang jelas, dikatakan dia akan selalu mengubah pekerjaannya, mengubah hubungannya, mengubah gerejanya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Dia hanya berusaha untuk menghentikan kebingungan dan kekosongan dalam dirinya itu. Jadi saudaraku yang kasih, kalau saudara dan saya kita kurang fokus dan kurang tujuan, jadinya seperti itu. Ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya, seorang yang dekat kepada Tuhan, dia tahu apa prioritas utama yang dia harus jalani dalam hidup ini. Bapak Ibu saudaraku yang sedang Tuhan, pentingnya fokus. Orang yang memiliki tujuan hidup, dia akan memiliki kehidupan yang fokus, kehidupan yang terpusat. Nah, kita belajar tentang kuasa dari kata fokus tadi. Saudaraku tahu cahaya matahari? Cahaya matahari yang berpendar ke sana kemari akan lebih memiliki kuasa, memiliki kekuatan yang hebat jika dia difokuskan. Coba ambil lup kaca pembesar. Fokuskan sinar matahari itu, dia bisa membakar kertas, dia bisa membakar daun-daun kering. Coba jika cahaya itu difokuskan lebih baik lagi, lebih dalam lagi, dia akan menjadi seperti laser yang bisa memotong baja. Artinya apa? Kekuatan dari sebuah fokus. Saudaraku, Paulus di dalam menjalani kehidupannya, memberitakan pekabaran firman Tuhan, dia adalah seorang penginjil yang sukses. Dikatakan rahasianya terletak dari kehidupannya yang terfokus. Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 13, aku memfokuskan seluruh tenagaku pada satu hal ini, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jika saudara ingin hidup saudaraku bermakna, memiliki pengaruh, fokuslah dalam hidup. Jangan bercabang-cabang kemana-mana pikirannya. Ya. Orang yang bercabang-cabang pikirannya tidak punya tujuan, dia tidak akan pernah fokus. Kalau mau sukses, mau berhasil, biarlah kita boleh
fokuskan tujuan kehidupan kita. Yang keempat, apa manfaat besar, keuntungan besar dari orang yang digerakkan hidupnya oleh tujuan adalah memotivasi kehidupan Anda. Tujuan selalu menghasilkan hasil yang baik. Keinginan yang kuat ini dapat memacu seseorang untuk dapat memproduksi satu hasil atau karya. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka yang memiliki tujuan dalam hidup, terfokus dan memiliki hal-hal yang spesifik yang dia akan kerjakan, dia akan lakukan semuanya itu dengan baik. Apa yang memotivasi si Maman dalam cerita yang saya sampaikan minggu yang lalu, Sabat yang lalu? Kenapa si Maman ini mau berangkat mendampingi si Mimin? Karena dia mau si Mimin jadi pacarnya. Kalau dia tidak mau, tentu bisa jadi kesempatan menjadi pacar si Mimin jadi lenyap. Apa yang memotivasi seorang ayah bekerja sampai jauh malam? Karena di rumah ada istri dan anak yang akan dia hidupi. Apapun kesulitannya dia akan terjang. Karena orang yang punya tujuan ini akan dapat dimotivasi untuk maju dan berkembang. Jadi puji Tuhan, ini pentingnya kita hidup memiliki tujuan. Dan yang terakhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa keuntungan besar dengan hidup kita digerakkan oleh tujuan? Yaitu mempersiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Bapak Ibu, banyak orang yang menghabiskan hidupnya dengan berupaya untuk menciptakan warisan yang tanpa akhir di bumi. Ada orang-orang yang bisa dikatakan mereka ingin meninggalkan sesuatu supaya hidupnya dikenang. Ya. Coba saudaraku pikirkan, kalau saudara dan saya mencetak sebuah prestasi, berapa lama prestasi saudaraku akan dikenang? Orang lebih cepat melupakan yang baik daripada yang buruk, bukan? Kalau saudaraku mencetak prestasi yang jelek, bukan prestasi namanya, tapi keburukan, itu akan dikenang sepanjang masa. Tapi kalau saudaraku mencetak sesuatu yang baik, itu hanya ada temporary. Satu kali seorang yang bernama James Dobson, dia terobsesi untuk menjadi pemain tenis terkenal di kampusnya. Di mana-mana akhirnya dia menang dan memenangkan piala-piala yang banyak yang membawa nama harum bagi kampusnya. Salah satu pialanya itu disimpan di ruang rektorat dan menjadi kebanggaannya selama beberapa tahun. Setelah dia tidak lagi menjadi mahasiswa, satu saat seseorang datang membawa piala yang pernah dia taruh di tempat di mana dia berkuliah. Orang ini katakan, "Bapak, ini kami temukan di tempat sampah." Dia kembalikan kepada pemiliknya. Apa yang James Dobson katakan? Sesudah waktu yang cukup lama, semua piala Anda akan dianggap sampah oleh orang lain. Jadi apa yang kita akan utamakan dalam hidup ini? Hidup yang memiliki tujuan mempersiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Jadi yang terpenting Bapak Ibu, bukan apa yang orang katakan, tetapi apa yang Allah katakan tentang kita. Pagi ini, mari kita belajar. Menjadi umat Tuhan yang baik, haruslah memiliki tujuan hidup. Saat saudaraku menjadi umat Tuhan, apa tujuan hidup kita? Hanya satu, agar kita boleh diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang hidup di atas bumi ini yang tidak ingin diselamatkan. Apalagi jika saudara dan saya percaya dengan keberadaan kita yang berdosa ini, mustahil kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kehidupan yang berorientasi kepada tujuan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa tiba di Kanaan sorgawi. Pada akhirnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini akan memotivasi kita untuk berjalan di jalan Tuhan. Apa sih yang kita cari?
Di awal tadi saya katakan, Yesus bertanya kepada murid-murid Yohanes, apa yang kamu cari? Segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kita ini akan lenyap, saudara. Tetapi yang terpenting adalah bekal kehidupan di masa yang akan datang. Saat ini saya rindu agar kita boleh memikirkan hal ini. Jangan hanya mencari bekal di dunia ini saja, tetapi carilah bekal untuk kehidupan di dunia yang akan datang. Menjadi kesimpulan pembahasan firman Tuhan ini, dalam Roma pasal 14 ayat 10 bagian B dan 12 katakan demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tuhan mau supaya kita lulus ujian, bukan? Dan puji Tuhan, Allah yang baik ini telah memberikan bocoran soalnya. Apa itu? Hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang sedang Tuhan, Alkitab menyimpulkan bahwa Allah akan menanyai kita dengan dua pertanyaan penting. Apa itu? Yang pertama, apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku Yesus Kristus? Jawaban terhadap pertanyaan ini menentukan di mana saudaraku akan menghabiskan waktu kekekalan itu. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apa yang telah kamu lakukan terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu? Apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita? Waktu, talenta, harta, dan lain sebagainya. Jawaban terhadap pertanyaan yang kedua ini menentukan apa yang akan saudaraku lakukan mengisi hidup yang kekal itu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi ini biarlah kita belajar bahwa kehidupan kita ini harusnya punya makna. Dan kehidupan yang punya makna, kehidupan yang punya harapan itu hanya ada di dalam Kristus. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita agar benar-benar kehidupan kita ini betul-betul berorientasi kepada tujuan. Apa tujuan saudara dan saya hidup? Apa yang kita mau cari? Keselamatan di dalam Tuhan. Semoga Allah menolong kita, memberikan kita kekuatan selama menjalani hidup di dunia ini, menumpang di dunia ini, sampai batas waktu yang Tuhan telah berikan, agar hidup ini betul-betul bermakna. Amin. Semoga Allah memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan kami hikmat akal budi saat kami menjalani kehidupan kami di muka bumi ini. Selama kami menumpang di dunia yang berdosa ini. Beri kami hikmat agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh tujuan. Tujuan yang jelas, yaitu untuk masuk di dalam kerajaan-Mu. Apapun yang kami hadapi di dunia ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Kasih karunia Tuhan menyanggupkan kami, sehingga hidup kami ini benar-benar memiliki makna yang terindah. Ulanglah bersama dengan kami, damai sejahtera-Mu kiranya menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih atas kehadiran kita. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Allah selalu memberkati kita. Amin.